Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Selebes TV di mana saja berada, yang insya Allah semuanya dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tempat yang mulia yang menjadi kebanggaan kita umat Islam adalah masjid. Masjid tempat kita sujud, masjid tempat kita berkumpul, masjid tempat kita membangun silaturahim. Pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fungsi masjid itu sangat luas. Hampir seluruh sendi-sendi kehidupan muaranya ada di masjid. Orang mau sholat ke masjid. Ada orang yang bertengkar suami istri, lapornya ke Rasul, diselesaikan di masjid. Ada yang tidak nyambung silaturahim, didamaikan di masjid. Pokoknya hampir seluruh persoalan diselesaikan di masjid. Saat ini fungsi masjid terlalu menyempit. Bisa dibayangkan masjid yang dibangun dengan biaya miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, tapi hanya dimanfaatkan 10 menit setiap masuk waktu sholat, atau kurang lebih hanya 1 sampai 2 jam dalam satu hari. Jadi ada 22 jam waktu yang kosong, melompong itu masjid tidak dipergunakan, padahal sudah menelan biaya yang begitu besar. Sudah waktunya kita umat Islam berpikir bagaimana masjid itu berfungsi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan umat. Iya, fungsi utama untuk sholat berjamaah tidak boleh hilang, tapi fungsi-fungsi yang lain. Saya biasa bercanda, janganlah ada masjid menyakiti perasaan jamaah tetapnya. Ustadz, bagaimana caranya masjid menyakiti perasaan jamaah? Contoh, ada jamaah yang mau bayar kosnya saja, mau bayar uang kuliah anaknya saja, atau mau beli beras kebutuhan hidupnya saja tidak cukup, sementara masjid Jumat mengumumkan saldonya 200 juta rupiah. Itu bikin sakit hati jamaah. Masjid bergelimang duit, saldonya mengendap di bank, jamaah tetapnya kekurangan biar untuk kebutuhan pokoknya. Kenapa tidak pengurus masjid data jamaah? Makanya masjid harus tahu data jamaah lengkap. Namanya siapa, jumlah keluarganya berapa, pekerjaannya apa, penghasilannya apa, kebutuhannya kira-kira berapa, alamat rumahnya di mana. Kalau ada yang rajin berjamaah, tidak punya pekerjaan, masjid kasih duit dalam bentuk modal, bukan uang cash. Dikasih modal, pinjaman lunak tanpa bunga, atau sekalian hibah dengan syarat 3 subuh berturut-turut tidak datang berjamaah di masjid, modalnya juga ditarik tanpa syarat. Kalau begini yang masjid lakukan, maka masjid kita akan penuh dengan sholat berjamaah. Kemudian, kenapa remaja-remaja masjid sekarang sudah hilang dari masjid? Dia pindah ke warkop, dia pindah ke tempat-tempat yang lain, ke warnet, karena masjid tidak mampu menjawab tantangan. Kenapa tidak? Kalau di masjid ada wifi yang setiap mau masuk waktu sholat 10-15 menit sebelum azan wifi-nya mati. Passwordnya setiap hari diganti, sehingga kalau mau masuk ke masjid, mau pakai wifi, mau internet gratis dengan syarat wudhu dulu,
sholat tahiyatul masjid dulu, sholat duha dulu, baca dulu Quran minimal 1 halaman. Sudah itu baru dikasih passwordnya. Itu namanya memanfaatkan masjid untuk mengajak orang cinta kepada masjid, yang otomatis pasti dia akan ikut sholat berjamaah karena dia akan ada di situ sampai masuk waktu sholat berikutnya. Daripada di warnet, daripada di warkop nongkrong, lebih bagus di masjid. Dan tidak ada tempat sekat-sekat, dia terbuka sehingga tidak mungkin dia membuka situs-situs yang terlarang. Kemudian kajian-kajian masjid diaktifkan, memberdayakan fungsi masjid. Sekali lagi, jangan bangga sebagai pengurus masjid kalau saldonya di atas 50 juta kemudian hanya diumumkan setiap Jumat. Saya lebih bangga dan saya memimpikan ada masjid hari Jumat, dia baca pengumuman saldo kas Jumat lalu sekian, pengeluaran pembinaan jamaah sekian, sumbangan ke masjid A di daerah pelosok sekian, sumbangan ke panti asuhan B sekian. Jadi jangan dibayangkan celengan masjid hanya untuk masjid ini sendiri, boleh disalurkan ke tempat lain, dan itu adalah bentuk pemberdayaan masjid. Semoga ini menginspirasi kita semua sehingga mampu menjadikan masjid bukan saja tempat sujud dan sholat berjamaah, tapi juga bisa menjawab tantangan-tantangan umat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat bangga menjadi pengelola masjid. Selamat bangga menjadi pelayan umat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.